Di antara sekian banyak sesar yang tersebar di Jawa Barat, beberapa di antaranya telah teridentifikasi dan memiliki riwayat aktivitas yang signifikan. Sesar Citarik misalnya adalah patahan aktif yang terbentuk sejak sekitar 15 juta tahun lalu. Sesar ini membentang dari Palabuhan Ratu hingga ke Bogor dan berpotensi memicu gempa di wilayah padat penduduk seperti Jabodetabek. Sesar Citarik diduga kuat menjadi penyebab gempa Kalapanunggal dengan magnitudo 5 pada tahun 2020 dan gempa magnitudo 4,1 di kota Bogor pada tahun 2025. Lalu sesar Cimandiri yang dikenal sebagai salah satu sesar paling aktif di Jawa Barat. Patahan ini membentang dari Teluk Palabuhan Ratu hingga ke Padalarang. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari paling aktif yang mana itu, kita belum bisa memastikan yang mana yang paling aktif karena kita harus lihat juga dari periode ulangnya seperti itu. Namun kalau misalnya dilihat dari panjangnya, besarnya itu memang seperti Cimandiri. Cimandiri itu panjangnya mulai dari Sukabumi sampai Kabupaten Bandung Barat itu cukup panjang, besar. Berarti potensinya juga besar seperti itu. Sementara itu, sesar Baribis yang diduga picu gempa Bekasi pada awal Agustus lalu dengan kekuatan magnitudo 4,9 merupakan bagian dari sesar utara Jawa Barat yang membentang dari wilayah Jakarta hingga Jawa Barat bagian timur. Dan yang kemarin gempa Bekasi itu disebabkan oleh backup thrust Jawa Barat atau sesar naik di utara Jawa Barat ya, mulai dari selatan Jakarta, kemudian Bekasi, Karawang, Purwakarta, Majalengka hingga ke Cirebon. Dulu sesar ini disebut sebagai sesar Baribis, namun ternyata dari penelitian terbaru sesar utara Jawa Barat ini, sesar Baribis itu bagian dari sesar utara Jawa Barat. Namun belakangan sesar yang disebut-sebut berpotensi memicu gempa dengan magnitudo cukup besar adalah sesar Lembang. Sesar ini adalah patahan aktif sepanjang 29 km yang melintas di kawasan padat penduduk di Bandung Raya. Sesar ini memiliki laju pergerakan yang relatif lambat, namun menyimpan energi yang berpotensi dilepaskan dalam gempa dengan kekuatan magnitudo 6,5 hingga 7. Sedangkan di selatan Jawa Barat ada sesar Garsela yang membentang dari selatan Kabupaten Garut hingga ke selatan Bandung. Sesar ini dianggap sebagai salah satu sesar paling aktif dan memiliki dua segmen, yaitu segmen Rakutak dan Kencana. Sesar ini diduga menjadi pemicu gempa magnitudo 5 yang mengguncang Kabupaten Bandung dan Garut pada tahun 2024 lalu. Mengingat tingginya potensi bencana, mitigasi mutlak harus dilakukan. Masyarakat harus mempersiapkan langkah-langkah antisipatif yang terencana. Selain itu, secara individu masyarakat juga harus mengetahui jalur evakuasi dan juga titik kumpul terdekat. Tas siaga bencana juga peralatan darurat yang diperlukan harus dipersiapkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan pemerintah pusat, Badan Geologi, BMKG, dan BRIN mengaku telah memiliki rencana kontingensi dan pemetaan jalur sejumlah sesar yang ada di Jawa Barat. BPBD juga telah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait mitigasi bencana. Di kita sudah sering melakukan, tetapi ini mungkin kita akan lebih tingkatkan lagi ya, terutama kemarin banyak isu-isu ya yang berkembang terhadap sesar-sesar tersebut. Misalnya kita pertama melakukan dari tingkat masyarakat anak-anak dulu lah ya yang rentan. Nah, kita dengan teman-teman Disdik membentuk SPAB ya, Satuan Pendidikan Aman Bencana ya, yang notabene mereka dilatih bagaimana minimal ketika dia terjadi bencana, bagaimana cara keluarnya, bagaimana menyelamatkan dirinya, bagaimana melindungi kepala atau segala macamnya ya. Nah, itu kita lakukan, itu terus kita lakukan, dan ini intensif kita lakukan, hampir tiap minggu kita melakukan hal tersebut. Dengan upaya mitigasi yang tepat dari berbagai pihak, diharapkan masyarakat tidak perlu khawatir, namun tetap waspada dan bersiap untuk menghadapi bencana di masa mendatang.